Selamat pagi teman-teman asisten laboratorium PTLF, juga dosen-dosen. Perkenalkan kami dari kelompok PTLF D4, Terus Industries. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai usulan layout yang telah kami buat sebelumnya. Di sini kami beranggotakan 2 orang, ada saya Daniel Rivaldo, kemudian ada teman saya Faisal Kariza. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai template yang telah kami gunakan ataupun telah kami buat sebelumnya. Jadi untuk produk yang kami buat itu adalah produk backpack. Di produk backpack itu kami menggunakan beberapa inovasi tambahan yang telah ditugaskan kepada kami. Di situ kami menggunakan 3 bahan, ada kain parasut, kanvas, dan juga kain sweat. Kemudian kami juga bisa merubah backpack kami menjadi tote bag, dan ada tambahan-tambahan penggunaan lain seperti tempat minum dan juga kantong. Nah, dengan berbagai tambahan inovasi yang telah ada di backpack kami, itu mempengaruhi dengan jumlah mesin ataupun karakteristik mesin-mesin yang ada di backpack yang telah kami buat. Jadi di sini sudah ada template yang telah kami buat sebelumnya. Jadi saat kami menggunakan ataupun kami menyusun template ini, sebelumnya kami juga telah menyusun data-data lain seperti OPC. OPC itu kami dapatkan dari hasil video kami kepada penjahit yang membuat backpack kami. Kemudian kami di situ melihat scrap-nya, kemudian melihat waktu prosesnya. Nah, dari OPC itu nanti kami akan membuat routing sheet, yang kemudian routing sheet itu nanti akan menentukan jumlah mesin aktual dan jumlah mesin teoritis. Jumlah mesin aktual adalah round up dari jumlah mesin teoritis. Nah, nanti dari routing sheet itu nanti akan disusun di dalam MPPC. Nah, di dalam MPPC nanti akan ketahuan berapa sih jumlah mesin ataupun jumlah meja yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk backpack. Nah, untuk backpack kami sendiri itu mempunyai target produksi 1000 backpack ataupun 100 kardus, karena di satu kardus itu terdapat 10 backpack dalam sehari. Jadi untuk mendapatkan 1000 backpack dalam sehari itu kami membutuhkan 3 mesin ataupun 3 meja plastik, 1 meja karton, kemudian 46 meja kain, 40 meja single needle, 3 meja double needle, kemudian ada 5 meja drill, 1 meja packing, dan 6 meja inspeksi. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pengerjaan kami, data-data apa saja yang akan dimasukkan untuk membuat template dapat disampaikan oleh teman saya, Mas Rizal. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Mas Aldo. Tadi dari Mas Aldo sendiri sudah menjelaskan mengenai fasilitas produksi dan beberapa hal mengenai backpack yang telah kami buat. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai fasilitas non-produksi terlebih dahulu. Di mana untuk fasilitas non-produksinya kami membuat yang pertama adalah struktur organisasi, di mana struktur organisasi yang kami buat bersifat struktur organisasi fungsional. Terus untuk fasilitas non-produksi kami bagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada pelayanan produksi, pelayanan pabrik, pelayanan personil pabrik, dan kantor. Untuk pelayanan produksi kami membuat menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada generator berjumlah 2, kemudian ada menara air berjumlah 5, dan ada hydrant total berjumlah 6 dengan total luas pelayanan produksi sebesar 199 meter persegi. Terus kemudian untuk pelayanan pabrik kami menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pos satpam, yang kedua ada parkir motor, yang ketiga parkir mobil, dan yang terakhir ada garasi dengan luas total 998 meter persegi. Untuk pelayanan personel pabrik sendiri kami membuat masjid, kantin, toilet pria, toilet wanita, klinik, dan ruang ganti dengan luas total sebesar 325,96 meter persegi. Untuk kantor sendiri totalnya ada 15 ruangan dengan luas total 174,75 meter persegi. Sehingga luas fasilitas non-produksi kami berjumlah 1.698,58 meter persegi.
Nah, dalam menyusun template serta rancangan pabrik ini, kami juga menggunakan alat material handling untuk mempermudah akses. Untuk material handling yang kami gunakan ada 4. Yang pertama ada forklift, kemudian ada hand pallet, ada trolley, dan ada manusia, di mana masing-masing material handling memiliki ongkos masing-masing. Nah, dari perhitungan OMH yang didapat, kami dapat membuat matriks flow to chart. Di antaranya adalah FTC jarak, FTC ongkos, FTC frekuensi, dan FTC total ongkos. Kemudian kami juga membuat matriks inflow dan matriks outflow. Dengan dan outflow kami dapat melakukan perhitungan untuk matriks prioritas yang nantinya akan berguna dalam menyusun tata letak awal dan membuatnya berdasarkan area allocation diagram atau AAD. Nah, penyusunan AAD ini disusun berdasarkan prioritas kedekatan antar departemen. Terus kemudian kami juga menganalisis layout yang kami buat dengan menggunakan bantuan software yaitu WinQSB. Software WinQSB ini kami buat untuk mengetahui apakah layout yang kami buat sudah sempurna atau belum dan dapat sebagai usulan perbaikan tata letak fasilitas. Nah, dalam penyusunan dengan WinQSB terdapat OMH manual dan menggunakan WinQSB. Untuk WinQSB sendiri kami memilih metode improve etching by to department yang merupakan metode yang menurut kami merupakan paling optimal dan efektif serta efisien. Terus kami juga membuat mengenai activity relationship chart dan activity relationship diagram. Di sini kami menggunakan bantuan software Blockplan dan menggunakan iterasi sebanyak 20 kali. Untuk ARC dan ARD kami membuat 2, yaitu ARC kantor dan gabungan. Untuk luas pelayanan produksi tidak dimasukkan ke dalam ARC karena sifatnya fungsional tergantung di mana dibutuhkan. Kemudian untuk ARC kami membuat 12 kode alasan, diantaranya adalah fungsi saling menunjuk, aliran informasi, aliran data, fungsi saling terkait, letaknya harus berdekatan, kemudian dari faktor safety, dan lain sebagainya. Nah, untuk AD kantor kami memilih layout 9 pada block plan dengan nilai adjacency sebesar 0,56 dan AD gabungan memilih layout 1 dengan nilai adjacency sebesar 0,63. Karena semakin tinggi nilai adjacency berarti menunjukkan layout yang dibuat itu semakin bagus. Kemudian kami akan membahas mengenai template yang kami buat. Mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu oleh partner saya, Mas Aldo. Terima kasih Mas Rizal. Jadi ini template yang telah kami buat. Di sini ada skalanya 1:100, jadi 1 cm di template kami itu sebanding dengan 1 meter di kehidupan nyata. Kemudian di sini di bagian bawah sudah ada legenda. Legenda ini menyangkut semua lambang ataupun semua logo yang berada di template kami. Untuk ukurannya sendiri, template kami ini 1,5 x 2 meter, seperti itu. Jadi, saya akan menjelaskan bagian produksi yang telah saya singgung sebelumnya, kemudian juga beberapa pelayanan pabrik. Jadi, ini adalah template kami. Untuk bagian yang berwarna biru toska ini adalah bagian receiving. Dia berada di bagian paling timur dari pabrik kami. Jadi nanti saat ada pabrik ataupun pabrik membutuhkan bahan baku, nanti akan datang suplai bahan baku, kemudian nanti lurus terus sampai ke bagian receiving, seperti itu. Untuk bahan baku yang sudah masuk ke dalam bagian receiving, nanti akan diseleksi jika sudah lolos dari quality control, nanti akan masuk ke bagian warehouse. Yang berwarna merah ini adalah bagian warehouse, kemudian nanti untuk bahan baku pembantu dan bahan baku utamanya akan dialirkan ke tiap-tiap ruangan yang memang membutuhkan. Di sini ada bagian yang berwarna pink adalah bagian namanya meja plastik. Jadi seperti nanti ada rel slider, itu nanti akan masuk ke sebelah sini, kemudian nanti diukur dan dipotong. Kemudian untuk yang berwarna orange ini adalah bagian meja karton. Jadi nanti karton yang akan masuk ke sebelah sini akan dibentuk untuk nanti akan menjadi pola bagi backpack kami. Kemudian untuk kain sweat, kain parasut, dan juga kain kanvas itu akan masuk ke bagian yang berwarna kuning. Ini adalah meja kain. Jadi ada sekitar 46 meja kain di sini nanti yang akan mengukur, kemudian memotong, dan juga menjiplak kain-kain yang akan digunakan untuk membuat backpack. Seperti itu.
Kemudian nanti kain-kain tersebut akan dialirkan ke bagian yang berwarna hijau. Yang bagian berwarna hijau ini adalah bagian ruangan drill. Jadi di backpack kami tersebut, karena tadi kami menggunakan backpack kami dengan inovasi tote bag, jadi ada bagian yang di drill ataupun di bore untuk tempat kancing untuk biar bisa dia nanti menjadi tote bag seperti itu. Jadi nanti akan masuk ke bagian yang berwarna hijau sini, kemudian nanti jika sudah di drill, nanti akan masuk ke bagian yang berwarna biru muda. Untuk bagian biru muda ini adalah bagian untuk menginspeksi. Jadi ada 6 meja inspeksi di sini. Nanti untuk mengetahui apakah nanti komponen-komponen yang dibuat itu sudah sesuai standar atau belum. Jika nanti memang semuanya sudah sesuai standar, maka akan dialirkan ke bagian yang berwarna hijau. Untuk bagian yang berwarna hijau ini adalah mesin single needle. Jadi sebelumnya komponen-komponen yang sudah dibuat, sudah memenuhi spesifikasi, ukurannya tepat, kemudian tidak ada kecacatan, akan dirangkai ataupun dijahit di bagian single needle. Tapi ada juga beberapa bagian dari komponen kami yang tidak dijahit menggunakan single needle, tetapi double needle. Untuk yang digunakan ataupun bagian-bagian yang dijahit menggunakan double needle itu nanti akan dialirkan ke bagian yang berwarna biru dongker. Ini adalah mesin-mesin untuk double needle. Kemudian nanti akan dialirkan terakhir itu ke tempat yang berwarna ungu. Untuk yang berwarna ungu ini itu adalah meja packaging. Di sini ada satu meja untuk packaging, jadi seluruh tote bag yang akan dibuat nanti akan dimasukkan ke dalam kardus di sebelah sini. Setelah nanti sudah dimasukkan ke dalam kardus, satu kardusnya itu berisi 10 tote bag, nanti akan dimasukkan ke bagian yang berwarna abu-abu. Untuk bagian yang berwarna abu-abu ini adalah storage atau penyimpanan barang jadi. Seperti itu. Yang nantinya akan ditunggu ke bagian yang berwarna hitam. Bagian berwarna hitam ini adalah tempat dia shipping ataupun tempat menaruh produk yang jadi untuk nanti didistribusikan ke konsumen. Kemudian di sini juga kami menyediakan jalan. Jadi untuk di sini pabrik kami ada persimpangan. Untuk persimpangan yang nanti ke arah timur, nanti itu untuk buat dia truk-truk yang ingin mengirimkan barang, kemudian juga untuk keluar dari pabrik kami. Kemudian untuk yang persimpangan satunya lagi ke arah selatan itu nanti untuk khusus untuk shipping. Jadi shipping yang ingin masuk dan juga ingin keluar mendistribusikan tote bag itu nanti lewat persimpangan yang ke sebelah selatan seperti itu. Kemudian di sini juga ada garasi. Di garasi ini ada terisi forklift, terus juga ada troli dan juga ada truk. Nanti ada jalan ke sini untuk ke bagian storage jika nanti storage ini membutuhkan material handling untuk pengangkutannya ke bagian shipping seperti itu. Kemudian di sini juga ada lahan parkir milik kami, ada 20 kapasitasnya ada 20 mobil yang bisa ditampung di sebelah sini, kemudian ada sekitar 180 motor yang dapat ditampung di parkiran motor. Kemudian untuk bagian yang paling barat sendiri itu ada ini yang berwarna putih itu ada pos satpam. Jadi semua orang yang ingin masuk ke pabrik kami harus melewati pos satpam terlebih dahulu jika ingin mendata ataupun melapor tentang keperluan masuk ke pabrik kami. Seperti itu. Itu mungkin tentang produksi dan juga pelayanan pabrik. Untuk hal-hal lain di pabrik ataupun di template kami bisa disampaikan oleh teman saya Mas Rizal. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Aldo. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruangan kantor. Di sini ruangan kantor yang saya buat terdiri dari 15 ruangan. Nah, yang pertama itu ada ruang direktur utama dan ruang wakil direktur utama. Untuk ruang direktur utama sendiri itu letaknya untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruangan kantor. Ini ruangan sini pada ruangan kantor yang dekat ruang fotokopi dan dari 15 ruangan. Wakil direktur itu ada ruang direktur utama dan ruang wakil direktur utama. Untuk ruang direktur utama sendiri itu letaknya ruang wakil direktur utama pada dapat ruang departemen di ruang marketing pada finance. Nah, kemudian ruang fotokopi dan ruang market dengan ruang wakil direktur utama. Di sebelah utara di sebelah ruang direktur utama itu ada ruang wakil direktur rapat yang fungsinya dan kemudian di sebelah rapat wakil direktur para direktur dan terdapat ruang departemen terus kemudian antara ruang rapat kemudian di ruang pantry departemen marketing and finance menyediakan makanan atau minuman ringan bagi karyawan kantor. Kemudian di sebelah
ruang pantry yang berbentuk mengadakan L itu adalah ruang departemen bagi para direktur dan karyawan atau orang yang bertugas. Kemudian di utara ruang departemen produksi terdapat ruang departemen personalia. Fungsinya untuk menyediakan makanan atau minuman bagian timur bagi karyawan kantor. Kemudian di sebelah terdapat ruang pantry yang berfungsinya untuk menyimpan adalah berkas-berkas yang mungkin masih dibutuhkan bagi karyawan produksi. Barat ruang terus kemudian di utara ruang departemen produksi terdapat ruang departemen personalia. Nah, kemudian juga di samping di sebelah barat kanan atau di bagian timur terdapat personalia yang terdapat merupakan toilet wanita dan menyimpan berkas-berkas yang mungkin masih. Kemudian di seberang toilet atau di sebelah selatan toilet pria terdapat musola bagi karyawan yang ingin menunaikan karyawan departemen logistik. Dan kemudian di selatan kemudian juga di sebelah barat ruang departemen logistik, dan yang terakhir di bagian yang utara merupakan toilet wanita dan yang selatan merupakan toilet pria. Untuk layout kemudian di seberang toilet atau di sebelah selatan toilet pria terdapat musola bagi karyawan yang ingin menunaikan ini bagi tamu atau siapapun yang berkunjung ke kantor, sehingga nanti akan langsung dilayani oleh. Dan yang terakhir di bagian dalam ingin berkunjung mana dari ruang kantor sendiri. Nah, untuk setelah ruang kantor saya akan menjelaskan mengenai lantai pelayanan produksi. Lantai pelayanan itu terdapat ruang adalah generator bagi tamu atau siapapun yang jumlahnya ada dua. Yang pertama nanti akan langsung dilayani oleh dua di dekat ruang dalam ingin berkunjung mana ada menara air. Nah, menara air ruang kantor saya akan menjelaskan mengenai yang lantai pelayanan produksi. Kantor pelayanan produksi yang kemudian adalah terletak di dekat generator. Satu jumlahnya ada dua, yang pertama dan satu lagi dan yang kedua di dekat fasilitas produksi. Terus kemudian menara air ada menara air itu karena air jumlahnya ada air yang mungkin akan timbul, yang mana dua terletak di dekat kantor merupakan, terus kemudian satu terletak di dekat air masjid yang cukup, atau satu terletak di dekat kantin. Kemudian selanjutnya dan satu lagi terletak di dekat berjumlah 6, di mana dua terletak. Menara air kami susun seperti itu karena mempertimbangkan kebutuhan air yang mungkin akan timbul. Dua lagi terletak di dekat fasilitas produksi dan tempat yang lagi terletak jumlah air yang cukup atau cukup banyak. Kami menyusun seperti itu dikarenakan hydrant sendiri berjumlah 6, di mana dua terletak rawan akan terjadinya bahaya kebakaran. Toilet wanita kemudian meletakkan dua lagi terletak di dekat fasilitas produksi. Saya juga akan menjelaskan mengenai fasilitas pelayanan personal pabrik maintenance, di mana kami yang pertama ada klinik letaknya terletak di antara kantor dan masjid. Itu fungsinya sebagai tempat pengobatan bagi karyawan kantor yang mungkin mengalami sakit. Terus kemudian ada masjid yang letakkan hadirin di kantin. Terus kemudian untuk sebagai tempat ibadah mengenai fasilitas pelayanan personal pabrik. Terus kemudian yang pertama ada klinik letaknya terletak di antara kantor dan masjid. Fungsinya sebagai tempat pengobatan bagi karyawan kantor yang mungkin mengalami sakit. Terus kemudian ada masjid yang terletak di antara klinik bagi kantin, karyawannya untuk sebagai tempat ibadah bagi karyawan yang ingin beribadah. Juga toilet. Kemudian ada kantin dan dapat menampung sekitar 180 karyawan pria orang. Itu fungsinya sebagai tempat istirahat atau tempat makan siang bagi karyawan. Dan yang terakhir adalah kantin fasilitas ruang ganti, yaitu terletak di seberang ruang produksi atau di dekat parkir motor. Itu fungsinya bagi tempat menyimpan barang maupun tempat di selatan bagi karyawan pria atau karyawan pria yang itu ada belakang dua ruang ganti. Terus yang terakhir kami juga meletakkan fasilitas maintenance adalah di selatan fasilitas ruang ganti, yaitu terletak di seberang alat-alat produksi atau di dekat pabrik motor. Itu fungsinya bagi tempat menyimpan mungkin barang. Sekian aja presentasi dari bagi karyawan pria. Kurang dari karyawan kami mohon maaf. Terima kasih. Terus yang terakhir kami juga meletakkan fasilitas maintenance di